Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salman Alafi, NIM 1203031111. Di sini saya akan mereview sebuah materi mata kuliah Hukum Konstitusi dari pertemuan ke-9 sampai dengan pertemuan ke-15. Adapun pertemuan ke-9 membahas mengenai faktor-faktor daya ikat konstitusi. Terdapat beberapa faktor yang menjadi daya ikat konstitusi, diantaranya adalah hukum. Dalam hal ini, hukum menjadi hal yang penting karena merupakan salah satu pengikat konstitusi. Adapun yang kedua, politik juga memiliki peran yang sama kekuatannya, karena politik merupakan fasilitas aktivitas kekuasaan yang berperan dalam menerbitkan hukum itu sendiri. Adapun yaitu yang ketiga, moral merupakan salah satu daya faktor ikat konstitusi yang kuat, karena dalam penetapan konstitusi itu sendiri didasarkan pada nilai moral. Adapun pertemuan yang ke-10 membahas mengenai konstitusi, konstitualisme dan negara. Konstitusi merupakan sebuah kumpulan peraturan dasar sebuah negara yang mengatur tentang hubungan antara seorang pemimpin dengan warga negaranya dengan warga negaranya, dan juga mengatur tentang garis-garis besar haluan organisasi sebuah negara. Adapun yang kedua yaitu konstitusionalisme. Konstitusionalisme ini adalah sebuah negara yang menganut paham konstitusi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun yang ketiga ialah negara. Negara adalah sebuah atau salah satu organisasi kekuasaan yang terdiri dari beberapa komponen seperti pemerintah yang berdaulat, rakyat, wilayah, pengakuan baik secara de jure dan de facto yang berkaitan dengan dasar kepentingan. Adapun dasar kepentingan tersebut ialah konstitusi. Yang pertama, dasar dari berdirinya suatu negara beserta tujuan dari negara tersebut didirikan. Yang kedua, acuan baku bagi penyelenggaraan kekuasaan negara. Adapun yang ketiga, konstitusi memuat hak warga negara. Kemudian ada konstitusionalisme menurut para ahli, salah satu yakni Ramlan Surbakti yang berpandangan bahwa konstitusionalisme merupakan penganut pengendalian atas kekuasaan suatu negara, sedangkan menurut Eli Darkhedir dan Sudi Fahmi, konstitusionalisme adalah alat rakyat yang mengkonsolidasikan kedudukan politik dan hukum dengan mengatur kehidupan bersama untuk mencapai cita-cita. Adapun pertemuan ke-11 ialah membahas mengenai Konstitusi Madinah. Konstitusi Madinah dan ketatanegaraan modern. Madinah menurut para ahli, salah satunya menurut Montgomery Watt yang berpendapat bahwa konstitusi Madinah adalah the Constitution of Medina. Ini R.A. Nisholon yang berpendapat bahwa konstitusional Madinah adalah charter, dan Ahmad Syafi'i berpendapat bahwa konstitusi Madinah adalah Alkitab, yaitu buku, atau Al-Safihah, bundelan kertas. Adapun muatan Piagam Madinah diantaranya
Yang pertama adapun kesepakatan, yang kedua persamaan, dan yang ketiga keadilan. Dan berkaitan dengan pertanyaan apakah Piagam Madinah adalah konstitusi? Jawabannya, dalam hal ini terdapat beberapa golongan yang berbeda pendapat mengenai hal ini. Di antaranya ialah golongan yang menerima, yang berpendapat bahwasanya Piagam Madinah telah memenuhi unsur sebagai aturan dasar atau konstitusi. Golongan yang menolak, yang berpendapat bahwasanya Piagam Madinah tidak mengatur mengenai pembagian kekuasaan. Adapun pertemuan ke-12 membahas mengenai konstitusi Indonesia. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasannya konstitusi negara Indonesia adalah Undang-Undang 1945 yang merupakan kelompok Staatsgesetz atau aturan dasar yang berada di bawah Pancasila sebagai Grundnorm atau norma dasar yang atau untuk pertama kali disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam hal ini terdapat beberapa periode perubahan konstitusi Indonesia, diantaranya adalah yang pertama ialah periode 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1945. Pada periode ini berlaku Undang-Undang 1945 yang terdiri dari bagian pembukaan, batang tubuh 16 bab, 37 pasal, dan 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan, dan bagian dan penjelasan. Adapun periode kedua dari 27 Desember sampai dengan 17 Agustus 1950. Pada periode ini berlaku Undang-Undang Dasar 1949 Konstitusi RIS yang terdiri dari 6 bab, 197 pasal atau 197 pasal dan beberapa bagian. Adapun yang ketiga, periode dari 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Pada periode ini berlaku Undang-Undang Dasar Sementara atau disingkat dengan UUDS 1950 yang terdiri dari 6 bab, 146 pasal dan beberapa bagian. Adapun periode yang terakhir ialah dari 5 Juli 1959 sampai dengan sekarang. Pada periode ini kembalinya berlaku Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah mengalami 4 kali perubahan. Adapun pertemuan ke-13 mengenai amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya bahwasannya Undang-Undang Dasar 1945 sudah mengalami 4 kali amandemen atau perubahan, yakni satu perubahan yang disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999 dalam sidang umum MPR tahun 1999. Pada perubahan pertama ini telah diamandemen sebanyak 9 pasal. Adapun perubahan yang kedua yang disahkan pada 18 Agustus 2000 dalam sidang tahunan MPR, pada perubahan kedua telah diamandemen 25 pasal yang tersebar dalam 5 bab. Adapun perubahan yang ketiga yang disahkan pada 10 November 2001 dalam sidang tahunan MPR, pada perubahan ketiga telah diamandemen sebanyak 23 pasal.
Adapun yang terakhir, perubahan keempat yang disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002 dalam sidang tahunan MPR. Pada perubahan keempat ini telah diamandemen sebanyak 13 pasal serta 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Adapun pertemuan ke-14 membahas mengenai pengujian konstitusional. Menurut bahasa judicial review merupakan kewenangan yang diberikan kepada institusi peradilan untuk melakukan pengujian apakah sebuah peraturan perundang-undangan bertentangan atau tidak dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi. Adapun judicial review di sini menjadi kompetensi dari Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang diatur dalam amandemen ketiga pasal 24C tentang Mahkamah Konstitusi. Adapun tujuan dari judicial review adalah untuk menjamin berfungsinya sistem demokrasi dalam hubungan pertimbangan peran atau interplay antara cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan lembaga peradilan yudikatif. Adapun tujuannya melindungi setiap individu warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga negara yang merugikan hak-hak fundamental mereka yang dijamin dalam konstitusi. Adapun pengujian undang-undang di Indonesia diantaranya adalah 1. Pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar yang kewenangan pengujian diletakkan kepada Mahkamah Konstitusi berdasarkan pada pasal 24C ayat 1. Pengujian peraturan perundang-undangan bahwa undang-undang terhadap undang-undang yang kewenangannya mengujinya diberikan kepada Mahkamah Agung berdasarkan pada pasal 24 ayat 1. Adapun pertemuan ke-15 sekaligus materi penutup membahas mengenai hak asasi manusia. Secara etimologi, dalam bahasa Prancis HAM disebut dengan droit de l'homme. Dalam bahasa Inggris disebut dengan human right. Dan dalam bahasa Belanda disebut dengan mensenrechten. Sedangkan secara terminologi HAM diartikan sebagai hak-hak dasar yang memiliki setiap manusia yang di bawah sejak dinyatakan telah bernyawa sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Adapun HAM menurut John Locke yakni hak hidup, the right of life. Adapun hak kemerdekaan, right of liberty. Dan adapun hak milik, right to property. Sedangkan HAM menurut Undang-Undang Nomor 39/1999 tentang hak asasi manusia, yakni seperangkat hak yang meletakkan pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang terakhir, HAM menurut The Universal Declaration of Human Rights, yakni yang pertama menyangkut hak-hak politis dan yuridis, dan yang kedua menyangkut hak-hak atas martabat dan integritas manusia, dan yang ketiga menyangkut hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya. Kemudian yang terakhir dari saya, dengan adanya HAM ini kita semua mesti menyadari bahwa kita adalah ciptaan Tuhan. Hindari apapun yang menjadi salah satu pelanggaran HAM, hak asasi manusia. Gunakan kekuatan hak asasi manusia secara optimal
secara baik untuk melawan penguasa yang menindas tanpa selalu memikirkan pikiran rakyat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.